miskin tidak pandai menghasilkan dan menyimpan uang. Kalau tidak, mereka tidak akan miskin. Dan ini seharusnya tidak mengejutkan siapapun. Hari ini, Anda akan menemukan jawaban atas pertanyaan yang tidak Anda ketahui sebelumnya. Namun untuk itu, Anda perlu mengesampingkan perasaan Anda dan jujur dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup Anda. Berikut adalah 15 hal yang tidak diketahui orang miskin tentang menghasilkan uang. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Pertama, Anda dapat membayar sedikit atau bahkan tidak membayar pajak jika Anda memulai bisnis. Ini seharusnya menjadi pengetahuan umum di antara semua orang, tetapi untuk memastikan, kami akan mengatakannya lagi. Bisnis tidak membayar pajak atas pendapatan. Mereka membayar pajak atas apa yang tersisa setelah Anda mengurangi pengeluaran. Jika Anda membelanjakan uang yang dihasilkan bisnis untuk barang dan jasa yang menguntungkan bisnis, Anda tidak akan membayar pajak sama sekali. Semakin banyak pengeluaran bisnis yang Anda miliki, semakin sedikit uang yang tersisa untuk dikenakan pajak. Itulah sebabnya orang menghabiskan jutaan untuk jet pribadi. Itu adalah pengeluaran bisnis karena memungkinkan Anda bertemu dengan klien Anda. Jet pribadi memiliki potongan pajak. Begitu pula dengan bahan bakar jet, makan bersama klien di restoran, bepergian untuk bekerja, dan sebagainya. Nah, inilah perbedaan mendasar antara bisnis dan individu. Jika diilustrasikan dengan cara yang paling sederhana, rata-rata orang Amerika membayar sekitar 27% pajak penghasilan, sementara di Eropa, jumlahnya mendekati 50%. Rata-rata perusahaan membayar antara 0 dan 3% pajak. Anda lihat, kebanyakan orang tidak memikirkan hal ini. Ada banyak sekali manfaat memiliki bisnis yang tidak terlihat jelas sejak awal. Kedua, menghasilkan uang adalah tentang pemecahan sistem, bukan kerja keras. Anda menghasilkan uang ketika Anda mampu memecahkan dan menyatukan semua bagian dalam teka-teki. Satu-satunya cara orang miskin tahu cara menghasilkan uang adalah dengan bekerja keras. Tukarkan waktu dan tenaga dan orang lain akan membayar Anda untuk itu. Nilainya berasal dari kemampuan Anda untuk menciptakan rantai sistem yang mengubah masukan menjadi uang. Dan inilah yang kami maksud dengan cara yang paling sederhana. Orang miskin menghasilkan uang dengan menjadi tenaga penjualan di kios limun. Pemilik stan membayar Anda per jam. Dalam kasus ini, Anda hanyalah bagian dari teka-teki. Pemilik stan limun memiliki bagian-bagian berikut. Pertama, mereka mengidentifikasi produk atau layanan. Dalam kasus kita, limun, itu adalah barang yang ditukar dengan uang di akhir rantai. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi sebelum penjualan limun. Kedua, Anda memiliki stan tempat limun dijual. Ketiga, orang yang menjual limun. Dan sekarang, setelah Anda memikirkannya, orang ini perlu menerima bahan-bahannya. Dan dalam kasus kita, cangkir, lemon, air, gula, dan seterusnya. Keempat, mengangkut bahan-bahan ke stan limun itu. Dan kelima, bahan-bahan sebenarnya yang perlu dibeli dari apa yang disebut pemasok. Jadi, untuk menempatkan proses itu dalam istilah bisnis, Anda memiliki pemasok untuk mendistribusikan, memproses, menjual ke konsumen. Lihat bagaimana penjual limun itu hanya sebagian dari teka-teki itu, sementara pemilik perlu memikirkan semua elemen yang berbeda. Jadi, sebagai aturan praktis, karyawan mendapat $1 untuk setiap $10 nilai yang dapat mereka hasilkan untuk pemilik. Imbalan untuk menyelesaikan proses itu jauh lebih besar daripada menjadi roda dalam mesin. Saat Anda mampu memecahkan teka-teki proses, Anda dapat mulai memanfaatkan pasar sepenuhnya. Nomor 3, hasilkan uang saat Anda tidur atau Anda tidak akan pernah kaya. Dengarkan dan dengarkan baik-baik. Oke, selama Anda menukar waktu Anda dengan uang, Anda tidak akan pernah kaya karena ada sejumlah jam terbatas dalam sehari yang mungkin dapat Anda perdagangkan. Bahkan jika Anda menukar semuanya, Anda tetap akan menemui hambatan pendapatan. Kemampuan Anda untuk menghasilkan pendapatan tidak boleh terikat pada Anda. Jangan menjadi mesin yang menghasilkan uang. Bangunlah mesin yang menghasilkan uang untuk Anda. Inilah mengapa poin sebelumnya tentang menyelesaikan sistem sangat penting. Kecuali Anda mengambil kembali kendali atas waktu Anda akan selalu miskin. 8 jam sehari Anda habiskan untuk tidur. 8 jam Anda habiskan di tempat kerja. Sekitar 2 jam terbuang dalam kemacetan saat pulang pergi kerja. Anda hanya punya waktu 6 jam sehari untuk makan, mengerjakan tugas, berinvestasi pada diri sendiri, mencari tahu jati diri, berkencan, dan bersosialisasi. Tidak ada cukup waktu untuk semua hal ini. Jadi, apa yang dilakukan orang? Mereka mengorbankan sebagian dari hal-hal tersebut tanpa menyadari bahwa hal-hal tersebutlah yang membuat hidup ini berharga. Anda tidak hanya di sini untuk bangun, pergi bekerja, membayar tagihan hingga suatu hari Anda meninggal. Nomor 4, dibutuhkan jumlah usaha yang sama untuk menghasilkan $50.000 atau $1 juta. Yang ini membuat orang bingung. Kami butuh waktu lebih dari 5 tahun untuk memahami konsep ini karena terasa sangat terputus dari tempat kami duduk di masa lalu. Seorang mentor kami memberi kami pujian dan nasihat berikut. Wah,
Selamat atas usaha, kualitas, dan jumlah pekerjaan yang Anda lakukan. Sayang sekali Anda berfokus pada hal yang salah. Bayangkan keterkejutan kita mendengar bahwa begitu Anda mampu memecahkan teka-teki, Anda mungkin juga mencoba memecahkan teka-teki yang memberikan imbalan terbesar karena apa gunanya bekerja keras untuk mendapatkan sebagian kecil imbalan. Nah, berikut contoh yang jelas tentang apa yang kami maksud dengan ini. Jika Anda menghasilkan $2.000 sebulan dengan menjual langganan telekomunikasi melalui telepon, Anda bisa menghasilkan lebih dari $20.000 sebulan dengan menjual mobil atau real estate. Prosesnya cukup mirip, tetapi imbalannya jauh lebih besar. Proses penjualannya sama, tetapi fokus Anda tidak tepat. Anda mungkin memiliki semua keterampilan yang dibutuhkan, tetapi Anda kehilangan banyak hal dengan menggunakannya di tempat yang salah. Nomor 5, ide tidak ada nilainya tanpa eksekusi yang panjang. Sebuah ide bernilai $1 juta. Hanya setelah menghasilkan $1 juta. Semua orang punya ide, bukan? Anda dapat menghentikan siapapun di jalan dan mereka akan dapat memuntahkan 1 atau 2 ide bisnis yang menurut mereka bernilai cukup besar. Oke, tolong perhatikan karena apa yang akan kami sampaikan akan mengubah cara Anda berpikir tentang ide selama Anda hidup. Sebuah ide adalah pengganda untuk eksekusi Anda. Bahkan jika Anda memiliki ide hebat yang nilainya 100x lipat, jika eksekusi Anda 0, hitunglah, oke? 0 asteris 100 sama dengan 0. Kemampuan Anda untuk mengeksekusi dikalikan dengan kualitas ide Anda, yang berarti Anda dapat mengambil ide biasa-biasa saja dan mengeksekusinya dengan lebih baik. Itulah cara Anda menang. Itulah sebabnya Google mengalahkan Yahoo, Facebook mengalahkan MySpace. Itulah sebabnya TikTok menang sementara Vine gagal. Itulah sebabnya McDonald's menang atas waralaba burger lainnya saat itu. Inilah sebabnya Starbucks masih memenangkan permainan kopi. Membuat kopi dengan susu bukanlah ide bernilai miliaran dolar, tetapi cara ide itu dieksekusi, ya, kesuksesan datang dari kemampuan mengeksekusi pada level tinggi untuk jangka waktu yang lama. Dan tolong, oke, jangan abaikan bagian jangka waktu yang lama. Itu sangat penting. Segala sesuatu yang kebanyakan orang mulai awalnya adalah sampah. Perbedaannya adalah seberapa lama Anda bersedia bertahan. Nomor 6, alih-alih memangkas biaya, fokuslah pada peningkatan pendapatan. Orang miskin memotong kupon. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari cara menghemat beberapa sen. 1 sen yang dihemat bukanlah 1 sen yang diperoleh. Oke, itu hanya 1 sen. Dan apakah kita masih menggunakannya? Quantum computing is a fundamentally different computing paradigm, and it's Kita masih menggunakannya. Tidak masalah jika Anda bernilai $1.000 per jam atau $750. Mengapa Anda membuang-buang 2 jam hidup Anda dengan berkendara ke 3 supermarket yang berbeda hanya untuk menghemat $10 untuk deterjen? Pengembalian waktu Anda tidak masuk akal. Oke, beberapa orang menghabiskan banyak waktu untuk mencoba memangkas biaya pribadi ketika waktu itu dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Jika Anda berpenghasilan $750 per jam dan punya waktu untuk pergi ke 3 supermarket yang berbeda, Anda punya waktu untuk mempelajari Microsoft Excel di YouTube dan mencari pekerjaan lain yang membayar 3 kali lipat jumlah itu. Daripada membuang-buang waktu memangkas biaya, investasikan waktu untuk menjadi lebih bernilai. Dan alasan dibalik ini sangat mudah dipahami. Anda hanya dapat memangkas biaya sebanyak itu. Tidak ada lagi yang dapat dipangkas setelah Anda mencapai titik terendah. Anda terjebak di sana sekarang. Tidak ada tempat lain untuk dituju saat Anda tidak dapat bangkit. Nah, karena Anda telah merancang seluruh hidup Anda untuk memangkas biaya lebih rendah dan lebih rendah. Nomor 7. Pendapatan pasif $100 bernilai lebih dari $1.000 pendapatan yang dikerjakan. Nah, ini adalah sesuatu yang agak berlawanan dengan intuisi kebanyakan orang, dan kami senang kami mendapatkan kesempatan untuk akhirnya mengatasinya dan mungkin sedikit menerangi jalan ke depan. $1.000 itu bergantung pada kemampuan Anda untuk muncul, tampil, mendapatkan klien, deal. Sementara 100 tidak. 100 itu akan datang kepada Anda apapun yang terjadi. Apa yang terjadi jika Anda tertabrak mobil atau Anda sakit dan kemampuan Anda untuk tampil hilang? Pendapatan pasif juga membebaskan hidup Anda. Siap untuk terpesona? Penghasilan pasif sebesar $40.000 per tahun lebih berharga daripada gaji $200.000 per tahun.
Gaji $200.000 per tahun akan membutuhkan waktu, tenaga, dan perhatian Anda setidaknya 5 hari seminggu. Anda tahu, Anda juga akan bekerja di akhir pekan dalam bentuk apapun. Penghasilan pasif juga mengikat Anda ke meja, ke suatu lokasi, ke suatu negara, atau kantor. Dengan $200.000, Anda akan sangat stres dan harus menghadapi bos yang menyebalkan. Dengan $40.000 per tahun, Anda dapat tinggal hampir di mana saja di dunia dan memiliki 100% waktu untuk diri sendiri. Anda ingin belajar tango? Tentu. Temanku, Anda ingin beternak lebah di alam liar? Lebih baik Anda melakukannya. Mungkin menulis buku yang sudah lama Anda rencanakan atau menghabiskan waktu sebanyak yang Anda inginkan dengan anak-anak Anda. Pendapatan pasif akan berlipat ganda nilainya saat Anda memiliki waktu luang. Nomor 8, lebih dari 50% penghasilan Anda harus digunakan untuk investasi. Anda tidak dapat lepas dari persaingan ketat jika Anda menabung 5 atau 10%. Anda tidak bisa, Anda mungkin memiliki cukup dana untuk mengatasi rintangan, tetapi itu tidak cukup untuk membeli kebebasan bagi diri Anda sendiri. Ingin mendengar sesuatu yang akan membuat Anda tercengang? Rata-rata orang kaya menabung dan menginvestasikan minimal 50 atau bahkan hingga 90% dari pendapatan mereka. Satu-satunya saat menabung menjadi keputusan keuangan yang layak adalah jika pertama, Anda sudah menghasilkan banyak uang dan jumlah yang ditabung itu signifikan. Misalnya, jika Anda menabung 10% dari pendapatan tahunan Anda tetapi menghasilkan $1 juta setahun, ya, itu $100.000. Atau 2, jika dilakukan dengan tujuan yang jelas dan terdefinisi dengan baik, seperti dana darurat 6 bulan. Itu baru tindakan cerdas dan bertanggung jawab. Rata-rata orang Amerika memiliki sekitar $8.000 yang ditabung. Sekarang, mari kita bicara realistis sebentar. Oke, itu tidak akan memberi Anda apapun yang bernilai nyata dan tidak akan menyelamatkan Anda dari rintangan besar yang mungkin menghadang hidup Anda, terutama di AS dan Anda memiliki masalah medis. Anda seperti hanya perlu 1 kali perjalanan ambulans untuk kehilangan seluruh tabungan hidup Anda. Mentalitas menabung juga cenderung menempatkan Anda dalam skenario pemotongan biaya di mana Anda mencoba menabung lebih banyak dan lebih banyak lagi. Namun seperti yang telah kami katakan, jumlah yang dapat Anda sisihkan terbatas hingga Anda mencapai batas maksimal. Uang yang ditabung adalah uang yang tidak diinvestasikan. Anda tidak menabung untuk membeli penthouse. Pengembalian investasi Anda sepadan dengan penthouse. Bayangkan ini adalah sumber penghasilan Anda. Katakanlah Anda menghasilkan $3.000 sebulan dengan sisa $250 di akhir bulan. Jika Anda menabung $250 itu tanpa tujuan tertentu, ke arah mana Anda akan bergerak? Pikirkan saja. Nomor 9, $1 juta per tahun bukanlah uang yang banyak. Kita semua tumbuh dengan gagasan tentang jutawan, bukan? Uang $1 juta itu cukup untuk membiayai hidup Anda karena dulu memang benar adanya di tahun 60-an. Mungkin masih terasa benar di beberapa belahan dunia, tetapi nilai uang terus menurun setiap tahun. Mari kita lihat ini dari sudut pandang Anda sejenak dengan AS sebagai contoh utama. Pada awal tahun 2020, ada uang kertas senilai $1,75 triliun yang beredar. Itu adalah uang kertas yang sebenarnya ada di pasaran. Namun, karena takut ekonomi akan anjlok karena pandemi COVID-19, The Fed memutuskan untuk mencetak $2,3 triliun lagi dari udara kosong dan memberikannya begitu saja kepada masyarakat dan bisnis untuk menghindari keruntuhan finansial. Namun, lihat, nilai datang dari kelangkaan. Semakin banyak sesuatu yang dapat ditemukan di pasaran, semakin rendah nilainya. Selamat, setiap dolar yang Anda miliki sekarang nilainya kurang dari setengah dari sebelumnya. Devaluasi mata uang ini disebut inflasi. Setiap tahun, pemerintah mencetak uang baru, dan simpanan yang Anda miliki di kotak sepatu Nike nilainya semakin rendah. Itulah alasan lain mengapa menabung membuat Anda tetap miskin. Penghasilan $1 juta per tahun pada tahun 2020 kira-kira setara dengan $250.000 30 tahun yang lalu. Bukan karena inflasi, tetapi juga daya beli. Real estate adalah barometer yang bagus untuk hal ini. Inilah mengapa $1 juta setahun bukanlah uang yang banyak. Rata-rata orang akan bekerja selama kurang lebih 40 tahun, bukan? Antara usia 25 hingga 65 tahun, kurang lebih. Jika Anda menghasilkan $1 juta setahun setiap tahun selama masa kerja Anda, mengabaikan inflasi sepenuhnya, dan Anda tidak mengeluarkan uang sepeser pun, Anda tetap tidak akan punya cukup uang untuk membeli lukisan Rothko ini yang terjual seharga 46 juta, atau lukisan karya Newman ini yang terjual seharga 43,8. Bayangkan bekerja seumur hidup Anda dengan upah $1 juta setahun, dan Anda tetap tidak mampu membeli kanvas dengan 2 warna di atasnya. Namun, jenis lukisan ini terjual setiap tahun. Intinya adalah makna dari frasa banyak uang terus berubah setiap tahun yang pada gilirannya membuat uang yang layak kehilangan nilainya setiap tahun.
Untuk menghasilkan uang yang layak saat ini, Anda seharusnya menjadi penerima penghasilan tinggi 30 tahun yang lalu. Nomor 10, tembok dibangun bata demi bata. Sama halnya dengan kekayaan, kebanyakan orang tidak masalah menghabiskan $10 hingga $50 untuk hal-hal acak yang tidak perlu, tetapi kemudian mencemooh gagasan untuk mendapatkan $10 atau $50 atau $100 lebih. Itu terlalu sedikit uang bagi mereka. Tetapi ketika mereka memilikinya, mereka dengan cepat membuangnya untuk hal-hal yang tidak mereka butuhkan. Rata-rata orang tidak mengerti bahwa Anda dapat membangun pendapatan pasif hanya dengan $10 hingga $50. Dan ini selalu memungkinkan. Cara paling sederhana dan termurah untuk menciptakan pendapatan pasif adalah melalui investasi di perusahaan yang membayar dividen. Tuliskan ini di buku catatan Anda. Oke, jadi bagaimana Anda melakukannya? Nah, Anda menggunakan platform investasi apapun seperti Robinhood, Revolut, eToro, apapun. Belilah perusahaan yang membayar dividen. Setiap kuartal, perusahaan-perusahaan ini membagi laba di antara para pemegang saham. Ada 3 saham yang membayar dividen yang sangat mudah diakses oleh para pemula. Toronto Dominion Bank sebesar 5,32%. Really Income sebesar 5,37% dan Chevron Corp sebesar 4,26%. Anda memulai dari yang kecil, pindahkan sebagian uang itu ke perusahaan yang membayar dividen yang Anda kenal dan percayai. Dengan cara ini, kekayaan Anda bertambah. Anda akan menyimpan nilai, tetapi ketika perusahaan-perusahaan ini menghasilkan uang, Anda juga akan dibayar. Namun, untuk membangun tembok ini, Anda harus meletakkan satu bata demi satu bata setiap hari. Dan itulah yang dilakukan oleh para pelanggan kami di dalam aplikasi Alux. Setiap hari, mereka diberikan sesi pelatihan baru dari apa yang kami sebut 5 pilar kehidupan yang baik. Sesi-sesi ini dirancang untuk memberi Anda wawasan paling berharga dan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu Anda dengan keuangan, hubungan, kecerdasan, serta kesehatan emosional dan fisik Anda. Dan upaya-upaya ini bertambah seiring waktu. Pengetahuan bertambah seiring waktu. Sebelum Anda menyadarinya, Anda telah memiliki tembok bata yang sangat kuat. Jika Anda siap untuk naik level, unduh aplikasinya dan kembali ke sini untuk memindai kode QR ini di layar dan Anda akan mendapatkan diskon 25% untuk keanggotaan tahunan. Biayanya tidak murah karena kami telah menciptakan pengalaman belajar premium hanya untuk Anda. Tapi percayalah, aplikasi ini akan terbayar dengan sendirinya pada bulan pertama saja. Daftar untuk uji coba gratis 7 hari dan lihat sendiri. alux.com/app. Nomor 11. Jangan pernah meminjam uang yang tidak digunakan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Sekarang, kita tahu bahwa banyak orang tidak memiliki akses ke pendanaan jika terjadi keadaan darurat, itulah sebabnya mereka dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga predator seperti hiu tunggal, tetapi orang-orang meminjam uang dari perusahaan pinjaman gaji tanpa memahami kontrak yang mereka tanda tangani. Mereka membayar bunga tahunan sebesar 70 hingga 250% atas uang yang mereka pinjam untuk truk berukuran besar. Kecuali orang membayar Anda untuk memindahkan barang dengan truk itu adalah pembelian yang sangat bodoh. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Inggris memiliki masalah yang sama dengan AS dan seluruh dunia. Berikut contoh nyatanya. Money Shop, salah satu pemberi pinjaman gaji terbesar di Inggris, mengenakan biaya 30 pound untuk meminjam 100 pound selama sebulan. Pemain terbesar kedua, Wonga, mengenakan biaya 37 pound 15 pence untuk meminjam 100 pound selama sebulan. Dan jika Anda tidak membayar pada bulan itu, denda dan bunga atas denda tersebut mulai berlaku. Meminjam uang dapat membuat Anda kaya atau menjadi budak bagi suatu perusahaan yang memiliki uang yang bahkan belum Anda hasilkan. Masalahnya adalah orang miskin tidak dapat membedakan keduanya. Nomor 12, Anda memperoleh penghasilan sebanding dengan kemampuan Anda untuk menggunakan alat yang Anda miliki. Kita begitu terbiasa memiliki semua barang ini di sekitar kita, sehingga kita lupa bahwa beberapa di antaranya adalah alat dan alat tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk menghasilkan nilai bagi keberadaan Anda. Kembali ke awal, yang Anda miliki hanyalah tubuh Anda. Jadi, Anda akan membawa batu dengan otot Anda, menggunakan mata Anda untuk mencari ular di rumput, dan berhati-hatilah terhadap buah-buahan merah itu. Ada orang-orang hingga hari ini yang satu-satunya alat yang mereka gunakan adalah tubuh mereka. Di banyak belahan dunia, orang-orang masih membawa barang dengan tangan, misalnya. Kita melompat lebih dekat ke masa kini, dan sekarang Anda memiliki traktor untuk membawa barang-barang yang lebih berat, dan orang-orang tidak lagi harus bergantung pada kekuatan fisik mereka untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah belajar cara mengoperasikan mesin, dan Anda langsung lebih berharga daripada orang yang masih membawa semuanya dengan tangan. Ingatlah ide ini saat kita melanjutkan ke titik ini, karena orang-orang tidak lagi memahami tujuan dari alat. Untuk apa Anda memiliki iPhone seharga $1.000 lebih hanya untuk menggulir Instagram dan hanya itu saja? Jika itu satu-satunya hal yang Anda gunakan untuk iPhone itu,
Anda baru saja membayar $900 lebih dari yang seharusnya. YouTube adalah sebuah alat. Anda dapat mempelajari keterampilan baru darinya atau membuang-buang 3 jam hidup Anda untuk menonton kompilasi TikTok. Pada akhirnya, ini adalah masalah konsumsi versus penciptaan. Alatnya sama, tetapi sebagian orang menggunakannya untuk mengonsumsi sementara yang lain untuk menciptakan. Nomor 13. Menyimpan uang lebih sulit daripada menghasilkan uang. Kebanyakan orang miskin berpikir bahwa menghasilkan uang itu sulit, tetapi hampir semuanya telah menghasilkan uang di masa lalu dan akan menghasilkan uang di masa depan. Bagian yang sulit adalah menyimpan uang, bukan menghasilkannya. Jadi, mari kita lakukan eksperimen pikiran sederhana. Bayangkan Anda memilih 10 orang secara acak dan memberi mereka masing-masing 1 juta. Jika Anda memeriksa kembali dengan mereka setelah 10 tahun, menurut Anda berapa banyak dari mereka yang masih memiliki setidaknya 1 juta dolar? Jawabannya mungkin tidak ada satupun dari mereka. Beberapa dari mereka mungkin benar-benar terlilit utang. Menghasilkan uang bukanlah rahasia. Anda mendapatkan pekerjaan atau menjual produk atau layanan. Pada dasarnya, hanya ada 2 pilihan Anda. Tetapi sangat sedikit orang yang tahu cara menyimpan dan mengembangkannya setelah mereka mendapatkannya. Lihat saja apa yang dimiliki rata-rata orang yang bernilai di akhir hidup mereka. Pada usia 80 tahun, jika Anda beruntung, Anda memiliki rumah dan mobil berkarat. Rata-rata orang berhasil menyimpan kurang dari 10% dari nilai yang mereka hasilkan dalam hidup mereka. Sisanya hanya dikonsumsi. Nomor 14, pebisnis mempekerjakan profesional yang baik untuk membuat mereka kaya. Ini adalah perbedaan mendasar antara 2 jenis pola pikir. Orang miskin mencari keamanan sementara orang kaya ingin membangun kekayaan. Aturan emas dalam hal keamanan adalah sulit digantikan. Semakin sulit Anda digantikan, semakin berharga Anda di pasar. Spesialisasi dan gaji Anda akan selalu tinggi. Orang kaya, di sisi lain, mereka tidak berpikir dengan cara yang sama. Orang kaya tidak berpikir dalam hal gaji, mereka berpikir dalam hal keuntungan. Berapa banyak yang tersisa untuk dibawa pulang setelah Anda membayar semua profesional dengan gaji mereka? Semakin Anda memikirkannya, semakin banyak hal yang akan mulai masuk akal di benak Anda. Gaji membeli makanan di atas meja, dan tergantung pada seberapa baik Anda dalam pekerjaan Anda, bahkan kebutuhan lainnya, tetapi keuntungan membelikan Anda kebebasan. Inilah sebabnya mengapa siswa A akhirnya bekerja untuk siswa B dan C. Siswa A sangat pandai mengikuti perintah. Mereka telah mengikuti semua yang diperintahkan guru. Namun, jika Anda benar-benar memikirkannya, guru tidak sesukses yang Anda kira. Hampir dimanapun di dunia, seorang mekanik berpenghasilan lebih tinggi daripada seorang guru. Mereka tidak pernah memberitahu Anda hal ini, tetapi Anda belajar keras karena mereka memberitahu Anda bahwa itulah arti kesuksesan. Sementara itu, siswa B dan C itu, mereka belajar untuk benar-benar memainkan permainan kehidupan dan membangun perusahaan tempat siswa A bermimpi untuk bekerja. Anda ingin tahu rahasia tentang industri pendidikan? Hanya 25% dari uang yang Anda bayarkan untuk biaya kuliah yang diberikan kepada guru. Sisanya diberikan kepada ketua dana perwalian yang memiliki universitas terbesar di negara ini. Meskipun universitas terdaftar sebagai lembaga nirlaba, mereka dapat membayar gaji berapapun yang mereka inginkan kepada dewan mereka. Daniel Cummings, mantan direktur pelaksana real estate di Harvard, dibayar lebih dari 10 juta dolar setahun. Semua orang di puncak memperoleh gaji lebih dari 5 juta dolar setahun dari universitas dan mereka tidak mengajar satu kelas pun. Sekarang Anda tahu. Dan nomor 15, Anda membutuhkan setidaknya 3 aliran pendapatan agar merasa aman. Bagi kebanyakan orang, ketika mendengar istilah 3 aliran pendapatan, mereka memikirkan 3 pekerjaan, bukan? Karena bagi sebagian besar populasi, satu-satunya aliran pendapatan yang mereka sadari adalah pekerjaan yang mereka tekuni. Agar tidak terguncang oleh fluktuasi pasar, setiap orang harus memiliki setidaknya 3 aliran pendapatan. Kami telah menambahkannya satu persatu secara perlahan selama bertahun-tahun. Mari kita ambil Alux Inc. Sebagai contoh perusahaan, kami memperoleh uang dari pendapatan iklan yang Anda lihat di video ini, pendapatan dari sponsor strategis, pendapatan dari kursus digital kami, pendapatan dari lini barang dagangan kami. Meskipun yang itu agak kecil, tetapi hey, itu tetap menghasilkan sejumlah uang. Royalti dari perjanjian lisensi pada distribusi konten kami ke pasar lain dan tentu saja aplikasi Alux kami. Kami berencana untuk segera merilis buku pertama kami dan itu akan menjadi sumber pendapatan lainnya. Di tingkat pribadi, kami juga menghasilkan uang dari berbagai sumber. Gaji dari pekerjaan kami di Alux, dividen dari Alux Inc., pendapatan sewa dari properti kami, dividen dari perusahaan teknologi lain tempat kami berinvestasi yang menguntungkan, belum lagi pertumbuhan portofolio saham dan dana indeks kami, dan banyak lagi.
Jadi, mengapa semua ini begitu penting? Karena jika salah satunya gagal, kami akan memiliki hal lain untuk diandalkan dan mengurangi kerusakan itu. Sasaran Anda untuk 5 tahun ke depan adalah menambah sumber pendapatan lain yang tidak bergantung pada Anda. Saat Anda mempelajari cara melakukannya, hidup menjadi sangat menarik. Yang menimbulkan pertanyaan, ide mana yang paling menarik bagi Anda? Tentunya, salah satunya menciptakan domino ide di benak Anda. Dan bagi Anda yang masih menonton, kami punya tambahan informasi berharga. Bonus Anda hari ini adalah pelacakan yang menunjukkan jalannya. Kami tidak dapat cukup menyoroti hal ini. Oke, Anda tidak dapat meningkatkan apa yang tidak Anda ukur. Kita tidak berbicara tentang menganggarkan setiap sen dalam setiap detik kehidupan Anda, tetapi Anda perlu mencatat hal-hal yang ingin Anda tingkatkan. Anda ingin menurunkan berat badan, Anda perlu mencatat asupan makanan dan fluktuasi berat badan Anda. Anda ingin menghasilkan lebih banyak uang, tuliskan berapa banyak uang yang Anda hasilkan bulan ini. Anda ingin berhenti membuang-buang uang, tuliskan berapa banyak uang yang Anda belanjakan setiap hari. Saat Anda menuliskannya, Anda dapat mengetahui apakah apa yang Anda lakukan mengubah sesuatu. Kebanyakan orang hanya melakukannya tanpa persiapan, bukan? Mereka membiarkan segala sesuatunya terjadi begitu saja dengan harapan semuanya akan membaik dengan sendirinya. Namun, inilah kenyataannya. Hidup Anda tidak akan menjadi lebih baik kecuali Anda menjadi lebih baik. Makan lebih baik, belajar lebih banyak, menghasilkan lebih banyak. Berhentilah membuang-buang begitu banyak waktu. Sebagai pemilik bisnis, Anda tidak hanya perlu melacak kinerja perusahaan secara keseluruhan, tetapi juga kinerja karyawan Anda, kualitas produk yang Anda keluarkan, dan terus berusaha memperbaikinya. Anda tidak dapat melakukan semua ini kecuali Anda melacaknya secara berkala. Jika hidupmu bulan ini tidak lebih baik dari bulan sebelumnya, berarti kamu salah jalan. Menghasilkan uang adalah permainan angka, dan seperti kata Jay-Z, angka tidak pernah berbohong. Periksa papan skor. Papan skor menunjukkan siapa yang sebenarnya menang. Jika kamu berhasil sejauh ini, berarti kamu benar-benar seorang alukser. Silakan tulis kata uang di kolom komentar. Dengan begitu, kami dapat melihat kalian di antara kerumunan. Sampai jumpa di lain waktu.